Oke, selamat pagi semua. Terima kasih Pak Iksan. Minimal ada 4 subjek yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai pengamat maupun sebagai traders untuk di bidang ini. Pertama yaitu di euro. Euro secara keseluruhan, kemudian yang kedua secara spesifik mengenai masalah Yunani. Tanggal jatuh tempo untuk pembayaran ke IMF terjadi hari ini. Fokus utama sebetulnya di situ. Kemudian kedua, kita melihat yang telah terjadi adalah kebijakan tingkat suku bunga. Kemudian hal ini telah dikeluarkan minute tadi pagi ya, jam 1, sehingga membawa pengaruh yang cukup positif ke beberapa bidang. Kemudian di Jepang masih tetap sama kebijakan untuk moneternya. Kemudian tak kalah pentingnya masalah crude oil, berkali-kali berita masuk yang masuk juga sambung menyambung antara supply, kemudian antara faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan minyak ini, baik dari sisi politik di kawasan Timur Tengah maupun di Iran. Ini juga cukup menarik, akan terus diperhatikan oleh kita semua. Pertama sekali kita melihat masalah euro ini Pak Iksan secara keseluruhan. Saya mengambil nah ini dia euro. Sebetulnya euro terbaca dari beberapa data dari Eurozone Retail PMI. Tingkat manufaktur yang terjadi sebetulnya masih dalam keadaan positif di sana. Masih berada di atas 0, tetapi belum bisa dikatakan ekspansi ya, karena masih berada di bawah 50. Tapi tren yang terjadi juga masih cukup bagus. Kemudian kita melihat dari customer spending juga cukup bagus, sebetulnya di angka 0,4. Terlihat hal ini sebetulnya memberikan wawasan yang cerah terhadap pengambil kebijakan di beberapa negara euro, dikarenakan inflasi sedikit banyak terbantu dengan masalah ini, yaitu consumer spending yang cukup positif, meskipun yang terjadi untuk jangka pendek masih dalam keadaan datar. Jangka panjang terjadi tahun 2012 hingga tahun 2015 ini terus mengalami kenaikan. Tersendat beberapa kali, sekitar 4 atau 5 kali tersendat, hingga saat ini juga tersendat. Namun di angka 0,5% saya kira juga menjadi arahan jangka pendek untuk sekarang. Jadi consumer spending juga cukup membantu sebetulnya secara jangka panjang. Kemudian dari retail PMI, kesimpulannya masih tetap sebetulnya satu negara masih dominan dibandingkan negara lain, yaitu di angka 53 angka indeks PMI di Jerman. Sementara Eurozone, Prancis maupun Italia terlihat masih tersiap untuk mengarah ke angka 50 angka indeks untuk PMI. Kemudian kanan bawah kita melihat retail sales yang merupakan subbagian dari pengangkat inflasi. Terlihat cukup bagus di sini retail sales secara umum mendekati ke angka 4% year to year. Kemudian kita melihat dari PMI yang tadi masih berada di bawah 50, meskipun tren yang terjadi mengalami kemajuan untuk euro. Kemudian kita melihat untuk hari ini Pak Iksan harus cukup mengamati pergerakan euro saat ini, dikarenakan tanggal 9 April merupakan deadline untuk pembayaran euro. Pembayaran dari Yunani ke IMF sebesar 480 juta euro, yang sebetulnya apabila kita mencermati pendapatan dari Yunani sendiri tidak cukup untuk menutupi seluruh hutangnya. Namun begitu mereka berjanji akan menutupi hutangnya pada saat tanggal 9 ini, terutama oleh Wakil Menteri Keuangan Yunani. Namun beberapa saat yang lalu disanggah juga ternyata yang cukup lucu adalah oleh Sekretaris Jenderal Menteri Keuangannya sendiri. Jadi ada dua pendapat yang saling bertentangan. Hal ini juga membingungkan beberapa pengamat, sebetulnya ini bisa bayar apa enggak. Tapi walaupun begitu kita lihat nanti setelah jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat pergerakannya seperti apa, yang saya kira memberikan pengaruh yang cukup besar untuk pergerakan euro untuk saat ini. Kalau kita melihat di tabel sebelah kiri, terlihat secara historical bulan Februari 2015 ini, setiap pengumuman masalah Yunani akan pembayaran hutang-hutangnya terhadap beberapa
yang memberikan hutang termasuk IMF, ECB, dan yang lainnya. Terlihat pada tanggal 28 keadaan euro dalam keadaan turun meskipun terjadi koreksi ke angka 1.12. Kemudian tanggal 3 Maret juga terlihat tanggal 3 dan 5 pada saat ECB meeting membahas mengenai masalah Yunani ini, pergerakan harga euro terhadap US dollar terus mengalami penurunan. Kemudian tanggal 13 Maret hingga tanggal 16 Maret yang terbaca di sini mengalami penurunan, sempat mengalami kenaikan hingga tanggal 19 Maret. Namun pada saat pengumuman T-bill redemption yang akan dilaksanakan oleh Yunani, terlihat sangat signifikan penurunannya Pak Iksan. Bisa dilihat di 1.08 dia sempat turun ke 1.06. Cukup besar sebetulnya penurunan ini. Kemudian meningkat kembali dalam keadaan koreksi sehingga pada tanggal 27 Maret pada saat Moody Rating Review yang menyatakan negative watch terhadap Yunani CAA 1, sehingga pergerakan euro dolar mengalami penurunan kembali ke angka 1.02. Kemudian pada saat ini menjelang tanggal 9 kemarin, yaitu dimulai pada tanggal 6 April, harga terus mengalami penurunan hingga pada 4 jam terakhir tadi pagi ke angka 1.08 sekian. Kemudian kita melihat juga ancaman-ancaman lanjutan pada tanggal 14 April pada saat T-bill redemption yang akan dilaksanakan. Kemudian juga pada tanggal 15 review terhadap hutang Yunani juga masih tetap ada meskipun tentatif tanggal 15, tanggal 17 hingga tanggal 29 April, sehingga tagihan untuk reformasi ekonomi yang terjadi di Yunani juga masih memberikan peluang untuk kita mengambil posisi untuk short di euro terhadap US dollar berdasarkan historical yang terjadi bahwa beberapa saat yang lalu dimulai pada bulan Februari bahkan bulan Januari 2015 ini setiap ada isu mengenai Yunani, pergerakan euro terjadi volatilitas yang cukup tinggi. Sehingga ini merupakan kesempatan juga bagi kita untuk pengambilan posisi secara jangka pendek. Kemudian kita melihat, saya ulangi kembali, tanggal 9 April ini penyerahan 458 juta euro yang harus dilaksanakan akan terjadi hari ini. Ini cukup kritis sebetulnya. Apabila terjadi gagal bayar, maka negara tersebut bisa dinyatakan default atau gagal bayar. Kemudian ketiga yang memberikan rating, baik Moody, Fitch maupun S&P, nampaknya juga akan mengambil keputusan untuk menurunkan tingkat rating ini dalam keadaan negatif atau default. Kemudian tanggal 14 April, meskipun terbaca Yunani memberikan atau membayar hutangnya terhadap IMF, namun ECB ternyata telah menginstruksikan kepada bank-bank Yunani agar tidak membeli obligasi pemerintah Yunani sendiri. Sehingga hal ini memberikan efek yang cukup negatif juga sebetulnya ancaman tanggal 14 tersebut. Kemudian tanggal 17 Yunani juga harus meluncurkan 1 miliar euro obligasi dalam bentuk treasury bills, yang ini juga menyedot dari beberapa anggaran hutangnya sendiri. Kemudian tanggal 30 April berdasarkan kesepakatan bulan Februari yang lalu, mereka harus menyediakan detail yang lebih lanjut mengenai reformasi yang telah dijanjikan, dan ini juga harus disetujui oleh Troika atau ketiga institusi untuk bantuan ke negara Yunani tersebut. Terlihat sendiri bahwa hal yang paling sulit diambil oleh pemerintah Yunani pada saat ini, kemudian juga ada jebakan-jebakan, boleh bisa dikatakan seperti itu, dari beberapa berita yang masuk atau kita baca untuk akhir-akhir ini, news dari beberapa media yang memberikan arahan yang cukup negatif terhadap negara ini, sehingga apabila terjadi negatif di Yunani maka akan terjadi negatif juga di beberapa negara euro lainnya, sehingga membawa pengaruh yang cukup dalam terhadap pergerakan euro sendiri terhadap beberapa pairs. Kemudian kita melihat secara gamblang di sini beberapa data anggaran pendapatan dan belanja negara yang terjadi di Yunani ternyata masih cukup negatif, sekitar minus 12,2% yang terjadi, mendekati angka tahun 2010, manakala berita utama pada tahun 2009
krisis yang terjadi di euro disebabkan oleh Yunani, yaitu sebesar minus 15,7%. Kemudian kita melihat di sini belanja pemerintah yang cukup besar dibandingkan dengan pendapatan pemerintah. Nilai yang terjadi juga cukup signifikan sebesar dalam bentuk juta ini ya, 10984,50, semakin meningkat dibandingkan periode sebelumnya yaitu 9520. Kemudian juga pengeluaran pemerintah terhadap GDP juga cukup signifikan, peningkatan ke 59,20% dari 53,80. Kemudian peringkat kredit yang terjadi di sini kita melihat ada beberapa kategori. S&P sendiri telah memberikan sebetulnya dalam memberikan tingkat negatif. Kemudian Moody telah memberikan CAA1 yang memberikan prospek yang negatif juga. Kemudian Fitch Rating dalam keadaan spekulatif untuk investasi di Yunani. Jadi ketiga pemberi peringkat menyatakan negatif terhadap Yunani apabila terjadi gagal bayar, apabila nanti juga terjadi gagal bayar akan lebih ditingkatkan dalam keadaan negatif. Kemudian crude oil, kita tahu tadi Arab Saudi telah meningkatkan produksinya. Kemudian tadi malam juga IEA mengumumkan persediaan di Amerika Serikat di Cushing, di Oklahoma, ternyata tingkat persediaan cukup tinggi ke 10,95 million barrel dari sebelumnya 3,28 million barrel, sangat signifikan sehingga membawa harga minyak ini terus mengalami penurunan. Saya rasa yang harus dicermati untuk saat ini Pak Iksan, selain masalah Yunani, juga kita mencermati masalah Inggris ya, yang akan mengumumkan kebijakan terhadap pembelian aset maupun tingkat suku bunga yang terjadi. Nah ini dia, nanti sekitar jam 18 ya, sekitar jam 18 interest rate decision untuk Inggris menjadi perhatian utama kita, dan juga mulai dari jam 15.00 waktu Indonesia bagian barat terlihat kemungkinan euro akan dalam fluktuasi yang cukup menarik untuk dilihat. Demikian Pak Iksan, beberapa fundamental yang ada. Ya, baik Pak Dwi. Kalau dilihat juga dari hari ini, data hari ini juga ada beberapa rencana lelang obligasi, yaitu dari Spanyol juga rencana ada lelang obligasi. Mungkin ini juga akan berpengaruh terhadap pergerakan mata uang euro juga ke depannya, di mana juga salah satu donatur dalam pembelian obligasi dari Yunani adalah Spanyol juga. Mungkin ada tambahan lain, Pak Dwi, silakan. Secara teknikal langsung ke euro Pak Iksan, kita melihat di sini terjadi breakout pada ascending triangle yang terbaca di sini untuk 4 jam. Bu Desi kemarin telah menerangkan bahwa ancaman untuk euro ternyata telah terjadi untuk breakout. Ternyata pada 12 jam terakhir terjadi ke angka 1.07735. Running market yang terjadi saat ini masih berada di bawah garis support yang terjadi, sehingga secara teknikal kita bisa mengambil target untuk penurunan di angka 100% Fibonacci di 1.07. Kemudian lanjutan kemungkinan apabila terjadi gagal bayar di Yunani, pergerakan euro akan mengarah ke 1.05098. Untuk hal ini kita dapat mengambil posisi short lebih bagus di situ, kemudian mengawasi untuk 50% keadaan rebound yang terjadi di 1.08778 untuk di Monex Trader. Kemudian tren yang terjadi masih dalam keadaan penurunan 4 jam. Kemudian terjadi breakout untuk support juga mendukung untuk mengarah ke bearish di euro. Hal ini sangat berbeda dengan pound sterling. Kalau kita melihat di 4 jam pound sterling masih dalam keadaan stagnan meskipun jangka pendek mengalami penurunan, namun chart 4 jam yang mengindikasikan bahwa pound sterling masih dalam keadaan stagnan. Batasan untuk range yaitu di angka tinggi 1.497, kemudian bawah di 1.480 ya.
Kemudian saat ini pergerakan market di 1.48660, masih berada di bawah angka 50% pergerakan dari harga tertinggi dan terendah yang terjadi pada hari kemarin. Kemudian kita melihat pergerakan dari dolar sendiri. Dolar indeks mengalami kenaikan, terjadi breakout sehingga membawa pengaruh yang cukup dalam juga di beberapa currency selain dari pound sterling terhadap US dollar. Terlihat dolar sendiri mengalami kenaikan, terjadi breakout di wilayah 98.15 sehingga target ke 98.90 saya kira akan mudah tercapai untuk hari ini. Kemudian untuk Australia dollar terhadap US dollar, di sini ada pattern yang cukup bagus. Di sini resisten yang terbaca telah beberapa kali tersentuh 1, 2, 3, 4. Di sini menjadikan alasan cukup kuat bagi kita apabila kenaikan juga akan tertahan di 0.77. Kemudian kita dapat memanfaatkan tren yang terjadi untuk jangka pendek dalam keadaan bullish di Australia dollar terhadap US dollar, meskipun fundamental yang terjadi di Australia dollar terhadap US dollar masih dalam keadaan negatif disebabkan oleh masalah China yang jadi bahan baku untuk produksi di sana, yaitu iron ore atau biji besi. Supply meningkat, kemudian harga biji besi juga menurun sehingga membawa pengaruh yang cukup negatif sebetulnya jangka panjang di Australia dollar terhadap US dollar. Namun pergerakan untuk jangka pendek masih kita dapat manfaatkan untuk bullish di Australia dollar terhadap US dollar dengan batasan resisten yang terbatas di 0.7730-an. Kemudian kita melihat di dolar yen ini ya, di dolar yen, dolar mengikuti pergerakan di dolar indeks mengalami kenaikan, breakout terjadi di 120.323, kemudian target terdekat di 120.447 untuk pergerakan dolar yen. Kemudian kita melihat langsung di komoditi Pak Iksan, ternyata tadi pagi harga oil mengalami penurunan mengikuti pergerakan yang terjadi tadi malam yang cukup signifikan ya, cukup signifikan. Di harga tertinggi tadi malam berada di angka 53.15, langsung turun ke angka terendah yaitu di 50.35. Kemudian harga hari ini berkisar di angka penutupan tadi pagi, kemudian terus mengarah ke angka support yang terbaca untuk jangka menengah dan jangka panjang di angka 49.60. Kemudian harga hari ini masih berada di atas angka $50 per barrel. Meskipun begitu, ancaman untuk terus turun masih tetap ada untuk pergerakan di oil. Kemudian di emas jangka pendek mengalami bearish sinyal. Untuk channel masih terus mengalami penurunan, mengikuti penurunan turun yang terjadi pada 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu terus mengalami penurunan, kemudian 1 hari yang lalu terus mengalami penurunan. Seiring dengan peningkatan dolar yang terjadi, kemudian saat ini terus juga mengalami penurunan. Target yang terjadi di sini di 1193.79, maksimal terbaca untuk resisten di 1204 untuk pergerakan di emas. Kemudian di indeks Asia, kita melihat di sini Asia Stock. Ya, Asia Stock untuk KOSPI saya kira masih dalam keadaan naik bullish di 261.88 untuk pergerakan hari ini maupun untuk minggu ini. Kemudian di Hang Seng kita melihat pergerakan Hang Seng 15 menit terakhir cukup bagus, maksimal terbaca di Hang Seng di 27.993, meskipun saat ini mengalami penurunan, berusaha untuk mendekati angka 50% yang terjadi pada harga tertinggi dan terendah yang terjadi di sini. Ya, telah menyentuh di angka 27.323. Kemudian tren apabila terjadi breakout untuk candle tutup bearish di 27.166, ada kemungkinan mengarah ke 26.658. Kemudian Nikkei terus mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan yang terjadi di dolar yen. Nah, ini cukup bagus juga kita melihat target ke 20.174 untuk angka indeks Nikkei. Kemudian lanjutan ke 20.941 untuk jangka panjang. Demikian Pak Iksan beberapa ulasan mengenai market untuk hari ini. Ya, baik Pak Dwi, terima kasih atas ulasannya. Mungkin saya simpulkan saja bahwa untuk minggu ini, tepatnya bulan ini, kita lebih banyak fokus terhadap
kemarin mengenai rencana kenaikan suku bunga pada bulan Juni nanti untuk Amerika, dan yang lebih terdekat yaitu data dari Yunani ya, di mana rencana Yunani mengeluarkan treasury bond-nya pada tanggal 9 ini, terus kemudian 14, 17, tanggal 20 yang berderet, dan kemungkinan besar ini akan sangat berdampak terhadap pergerakan dari mata uang euro. Dan kalau dilihat juga dari tren dari mata uang euro sendiri masih mengalami penurunan. Kalau kemudian dari sisi dari mata uang pound sterling masih stagnan. Areanya masih di area 1.4978 dan 1.4808. Sedangkan untuk yen juga masih mengalami pelemahan terhadap mata uang dolar. Terus kemudian untuk dari oil juga di sini juga mengalami penurunan sekitar kurang lebih 6,6% ke area 50.35 dan berpotensi untuk melanjutkan penurunannya ke area level 49.80. Sedangkan dari sisi dari komoditi emas juga masih melanjutkan penurunan ke area 1193,79. Namun apabila harga tersebut tidak tersentuh untuk sebagai support sebagai resistennya di 1204. Sedangkan dari sisi indeks saham yaitu dari KOSPI juga trennya masih mengalami penguatan ke area 261.88. Untuk Hang Seng juga masih mengalami penguatan ke area 227.800 dengan area supportnya di 27.166. Sedangkan untuk Nikkei sama halnya dengan pergerakan dari mata uang yen, Nikkei masih mengalami penguatan ke area level 201.74. Oke, dan untuk kalau dilihat dari data ekonomi pada hari ini, yaitu nanti yang akan kita tunggu untuk data high impact-nya jam 6 sore, yaitu data mengenai official bank rate untuk Inggris, di mana beritanya masih unchanged, tetap mempertahankan suku bunga rencananya dari sebelumnya 0,5%, forecast-nya 0,5%. Kemudian untuk aset purchase facility juga masih potensinya unchanged, dia 375 billion, forecast-nya 375 billion. Sedangkan untuk data dari Kanada nanti malam jam 7.30 ada data mengenai building permits per month, dari mana dari sebelumnya minus 12,9%, forecast-nya 3,4%. Dan kita juga menunggu nanti malam ada data mengenai unemployment claim dari Amerika. Dari data sebelumnya 268.000, forecast-nya mengalami kenaikan yaitu menjadi 283.000. Baik, itu ulasan morning briefing pagi ini. Mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan sekalian dalam bekerja ataupun melaksanakan dalam transaksi. Namun semua materi morning briefing kali ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai salah satu acuan untuk membuat keputusan dalam transaksi, dan kami berusaha menjadikan informasi yang terbaik. Sekian untuk morning briefing pagi ini. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.